Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas mengenai soal yang sudah Ibu kasih. Terutama kemarin di kelas 2 TP1 mempelajari mengenai Ibu memberikan soal di Google Classroom itu, tinggal kalian klik sendiri jawabannya. Yaitu soal-soal yang seperti ini ya. Yang pertama, suatu mesin perkakas dengan sumbu 2 aksis atau sumbu 2 aksis yang dilengkapi dengan sistem kontrol dan kendali komputer adalah apa gitu. Namanya mesin apa gitu kan. Sini jawabannya mesin press, 2 mesin bubut CNC, 3 mesin gerinda CNC, 4 mesin laser cutting, 5 mesin CNC welding. Jadi ABCDE. Jadi yang di sini mesin perkakas 2 sumbu dengan sistem kontrol ya, maka di sini pilih yang CNC karena komputer numerical control, sistemnya kontrol ya dengan komputer ya CNC. Jadi pilihannya antara B, antara C dan antara E. Nah, di antara C, B dan E ini kata kunci keduanya adalah 2 sumbu. Nah, 2 sumbu kita diperlihatkan di sini. Ini ya, seperti ini adalah pergerakan eretan melintang ya. Jadi kalau gerakannya memakan ke kiri, ini namanya adalah sumbu Z, ke kanan sumbu plus, X ke ini, ke atas. Nih, berarti yang dipakai adalah ini, yang bubut ya kalau ini. Ini adalah mesinnya mesin CNC yang bubut. Jadi kalau 2 aksis itu hanya sumbu X yang melintang untuk pemakanan ke sana. Untuk Z, untuk panjang sumbu memanjang, ini adalah 2 sumbu. Ini namanya sumbu bubut ya. Jadi mesin bubut CNC. Mesin gerinda CNC ini salah, mesin CNC welding juga salah. Jadi yang betulnya adalah mesin bubut CNC. 2. Suatu persembahan gerakan eretan pada mesin bubut CNC arah melintang. Arah melintang itu yang ini tadi, yang ini panjang, yang Z, yang melintang yang X ya. X min ini pemakanan, X plus ini keluar mundur. Ya, Z min memakan benda kerja dan Z plus ini menjauhi benda kerja. Nomor 3, untuk menggerakkan kontrol secara manual arah gerakan melintang menjauhi spindle atau benda kerja. Tombol pengendali yang ditekan adalah, jadi kalau di sini kata kerjanya adalah memanjang, gerakan memanjang, menjauhi spindle ya. Kalau spindle di mesin bubut CNC itu adalah seperti ini ya. Ini spindlenya ya. Ini sumbu Z ya, ke kanan dan ke kiri. Ini masuk X, masuk ke dalam min, keluar plus ya. Kalau yang menjauhi benda kerja berarti ini Z-nya Z plus. Ya, seperti yang ada di sini. Kalau menjauhi atau memanjang, ini memanjang itu dari kiri ini ke kanan. Kalau melintang masuk dan keluar. Kalau memanjang ke kiri dan ke kanan. Kalau melintang masuk dan keluar. Kalau memanjang sumbunya sumbu Z. Kalau melintang sumbunya sumbu X. Jadi kalau digambarkan ini yang melintang, ini yang memanjang ya. Kita lihat ada pertanyaannya di sini. Pertanyaannya apa kata kuncinya? Yaitu untuk menggerakkan tombol secara manual arah gerakan memanjang menjauhi spindle atau benda kerja tombol. Yang dikendali adalah apa gitu ya? Tentunya adalah yang memanjang ini adalah sumbu Z, karena
menjauhi spindle, maka Z-nya adalah Z plus, seperti di gambar ini. Z-nya Z plus menjauhi, kalau benda kerjanya di sebelah kiri di sini, maka Z-nya Z plus menjauhi. Jadi arahnya arah ke kanan, atau Z plus. Seterusnya nomor 4. Bagian mekanik pada mesin bubut CNC yang berfungsi sebagai penggerak atau memutarkan spindle utama mesin adalah seterusnya. 5. Bagian mesin bubut CNC sebagai gerakan persembuhan arah memanjang dan melintang adalah gerakan persembuhan arah memanjang dan melintang. Ya, ini namanya adalah eretan. A, ya. Jadi yang ini jawabannya adalah A. Ya, yang ini jawabannya adalah D. Ini jawabannya adalah Z. Kemudian suatu persembuhan arah melintang adalah sumbu X, A. Ini adalah B. Iya. Seterusnya, sistem transmisi puli yang menghubungkan motor utama ke spindle mesin jika puli A dihubungkan ke puli B, spul utama C2 atau AC2 adalah, ini ada keterangannya. Ada C2 dan AC2 adalah yang ini. Nah ini. Ke C1 270, kalau ke C2 322 sampai 2150. Jadi dari A ke C1 ini angkanya A ke C2 ini. Pertanyaannya dari A ke C2 ini berarti 322 sampai 2150 RPM kecepatannya. Jadi 32 sampai 215. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Apabila akan terjadi program mesin CNC tabrakan akibat kesalahan program, maka cara menyelamatkan tombol yang ditekan adalah apa? Ya. Akan terjadi tabrakan, maka cara menyelamatkan tombol yang ditekan adalah emergency stop, ya. Untuk semuanya operasi berhenti, ini adalah menggunakan emergency stop, ya. Jawabannya adalah B. Atau emergency switch. Jadi yang jawabannya A. Ya, ini saklar utama. Kenapa tidak jawab saklar kecepatan putar? Karena ini untuk memindahkan kecepatan putaran. Kenapa tidak menjawab saklar utama? Saklar utama mesin, karena ini hanya untuk menyalakan listrik, masuknya listrik mesin. Kenapa tidak menyalakan layanan operasi mesin? Kenapa tidak menyalakan layanan operasi mesin? Juga di sini saklar operasi mesin, ya, saklar operasi mesin. Karena digunakan untuk memutar sumbu utama yang dihubungkan dengan rumah alat potong. Kali ini untuk menggerakkan sumbu utamanya aja, perputaran sumbunya. Kenapa tidak menjalankan saklar layanan posisi mesin? Tidak. Jadi yang dinyalakan adalah emergency stop. Ya, kalau mau tabrakan apa-apa kelihatan sebentar lagi udah mau tabrakan, ini di monitor prosesnya juga udah salah, ya. Maka pijit emergency aja langsung. Kemudian bagian mekanik mesin bubut CNC yang berfungsi untuk tempat rumah menyimpan alat rumah potong. Alat potong adalah yang ini, namanya adalah tool post. Tempat rumah menyimpan alat potong namanya adalah tool post.
Sini gambarnya yang ini ya. Ya ini atau turret atau purpose ini di sini ya. Ininya bendanya ya. Disimpan di toolbox. Jadi ke 1, part kedua, part ketiga, part keempat ini ada di sini. Tapi bahasanya adalah turret biasanya turret. Kalau di sini nggak ada turret, ya ini eretan, revolver, kepala lepas, spindle mesin ya. Jawabannya adalah oh iya, turret. Ini bagian mekanik mesin bubut yang berfungsi untuk tempat rumah penyimpanan alat potong atau rumah alat potong. Disebutnya adalah toolbox B. Ibu tuh kemarin jawabannya toolbox, tempat menyimpan rumah alat potong. Ini revolver mah untuk tempat yang berputar, tapi untuk yang menyimpannya aja disebutnya adalah toolbox. Kalau di sini kalau revolver itu yang dapat digerakkan berputar. Jadi yang menggerakkannya itu adalah ini yang menggerakkannya adalah revolver. Tetapi untuk menyimpannya aja ini namanya adalah toolbox. Kalau revolver bahasa lainnya adalah turret. Jadi yang ini jawabannya toolbox aja B. Jenis penjepit benda kerja yang berbentuk bulat, segitiga dan kelipatannya pada mesin bubut CNC adalah ya ini jawabannya adalah kalau yang segitiga ini cekam rahang 3. Di sini ada cekam jenis-jenis. Oh ini yang segitiga ini cekam rahang 3. Ini yang 4, ini yang 4 juga. Kalau yang segitiga dan kelipatannya ini sebutnya cekam rahang 3. Segitiga dan segi 6 secara simetris. Jadi ini jawabannya adalah C. 10. Bagian kontrol pengendali yang berfungsi sebagai pintu masuk aliran listrik ke kontrol pengendali CNC adalah ini namanya saklar utama ya, yang pintu masuk aliran. Pintu masuknya bagian utama, bukan bagian mekanik, ini ada bagian utama. Bagian utama itu nomor A-nya ini 9, kemudian 10, kemudian 11. Ya, bagian-bagian utama itu ada di sini. Yang pertama itu saklar utama, pintu masuk aliran listrik ke kontrol pengendali CNC itu. Jadi jawabannya adalah saklar utama atau D. 11. Untuk mengatur kecepatan putar spindle mesin bubut dan dapat berfungsi pada layanan CNC maupun manual, bagian kontrol pengendali yang digunakan adalah kecepatan putaran spindle. Sini pada kata-kata kecepatan putarannya ini skala pengatur kecepatan. Saklar pengatur kecepatan. Putaran spindle, ini putaran spindle. Ada dua saklar pengatur kecepatan, tapi ini mah gerakan asutan dari jadi F-nya F1, F2 feedingnya. Kalau ini N kalau dilamakan dengan N itu ya. Ini kecepatan putar spindle utama. Jadi jawabnya saklar pengatur kecepatan ini yang seperti ini. Jadi jawabannya adalah D. Fungsi saklar kontrol pengendali seperti gambar di bawah ini.
adalah ada angka 1 dan angka 2, ini ada on dan ada off, ini sebagai pintu masuk INC ke kontrol pengendali mesin. Ini adalah saklar utama ya, pintu masuk listrik kan ya, memutuskan aliran listrik. Jadi jawabannya adalah A pas penyalaan pertama. Kemudian untuk dapat menggerakkan eretan mesin pada layanan manual, tombol yang dipilih adalah, jadi kalau layanan manual itu adalah ini input untuk memasukkan data, ini hold atau komputer. Jadi hold itu dengan tangan ya, digerakkan ke kiri ke kanannya itu dengan putaran tangan manual. Kalau C itu dengan komputer. Hold itu menghapus, kalau forward itu mengikuti atau berpindah tempat, kalau rep itu kembali ya. Jadi yang betul untuk layanan manual adalah H atau C. Jawabannya adalah B, hold atau komputer. Jadi kalau ke utama di posisinya berarti di komputer, kalau mau dipindahkan maka diklik, dipotong H per C-nya pakai yang B. Jadi yang B. 14. Fungsi tombol layanan yang menyimpan data pada mesin memori adalah untuk menyimpan data pada layanan memori mesin. Untuk menyimpan data ini adalah menggunakan input. Saya dinamakan oke di sini. INV itu adalah kegunaannya untuk memasukkan data, menyimpan atau pada memori mesin. Jadi INF. Seterusnya ini menyimpan data, jawabannya A ya. Seterusnya nomor 5, sebagai pengatur kecepatan gerakan asutan dari eretan mesin, bagian tombol pengendali yang digunakan adalah kecepatan gerakan asutan. Di sini udah dikatakan kalau beda ya antara kecepatan spindle dan kecepatan gerakan asutan. Jadi spindlenya yang berputar, ini yang diperhatikan titik beratnya pada spindle berputar. Kalau ini kecepatan spindle, yang ini, yang gambarnya ini. Tapi kalau yang kecepatan asutan itu adalah dari pemakanan pisaunya yang bergeraknya itu, makanya berapa mili gitu. Kalau ini dari putaran spindlenya. Kalau yang kecepatan skala pengatur kecepatan, kalau skala pengatur asutan ini dari gerakan pisaunya. Adalah sebagai pengatur kecepatan gerakan asutan. Ini gambar yang ini. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 16, fungsi tombol pelayanan manual pada mesin CNC yang utama adalah pengerjaan benda kerja secara manual. CNC yang pengerjaan benda kerja secara manual. Tombol pelayanan manual, pengerjaan. Jadi menggunakan H per C itu bagaimana fungsinya gitu ya, di hold atau dengan komputer itu. Pengerjaan finishing benda kerja, pengejaran wrapping, pengejaran tool offset, pengerjaan benda kerja secara manual, pengerjaan mesin secara manual. Jadi pengerjaan pengoperasian fungsi tombol pelayanan manual. Kita lebih itu ke sini aja ya. Tombol pengalih pelayanan manual. Tombol pengalih pelayanan manual gunanya adalah sebagai itu, pengalih pelayanan manual. Jadi ini antara dua pilihan ya, antara D dengan E ya. Nomor D aja, pengerjaan benda kerja secara manual. Sini nggak ada lagi kan, hanya manual itu hanya H per C aja, jadi diisi yang itu aja, disamakan ya. Pengerjaan benda kerja secara manual, pengoperasian mesin secara manual. D aja. Nomor 17, tombol layanan mesin yang digunakan untuk memilih dari operasi pelayanan manual ke pelayanan CNC adalah menggunakan H per C, ini B.
menggunakan memilih operasi manual, memilih operasi pelayanan manual ke pelayanan CNC. Jadi ini juga yang ini harusnya kan ada kata-kata pengoperasian ya, bukan pengerjaan tapi pengoperasian mesin secara manual. Operasi memilih dari operasi manual ke pelayanan CNC. Ya, ini B, yang ini lebih kena adalah ke E-nya, mesinnya. Untuk menghentikan sementara jalannya eksekusi program CNC, menghentikan sementara jalannya eksekusi program CNC. Ini dengan menggunakan apa gitu ya di sini. Jadi ini menyiapkan untuk menghenti sementara input dengan forward. Input dengan forward, jawabannya adalah D. Ada di sini jawabannya. Jadi input dengan FWD, F forward, berhenti sementara. Kemudian 19. Fungsi tombol layanan gabungan ini gelombang dengan impuls adalah yang ini, gelombang dengan impuls menyisipkan satu baris blok program. Ia adalah menyisipkan satu baris blok program. Jawabannya adalah C. Jika akan menggerakkan alat potong secara manual mendekati benda kerja dalam arah memanjang dengan gerakan cepat, maka tombol yang digunakan adalah, jadi kalau yang gerakan cepat itu menggunakan ini dan sumbu apa kemana gitu ya. Ini kalau ke X jadi pesan cepat ke X. Kalau ini dengan Z cepat ke Z. Jadi ini karena kata-katanya mendekati benda kerja dalam arah memanjang itu Z, mendekati itu min gitu ya. Maka ini min dengan gelombang secara bersamaan, min Z dengan gelombang. Jadi yang betul adalah yang B. Demikianlah soal bahasan CNC yang kemarin dikerjakan oleh kalian. Ini coba kalian kerjakan lagi lebih bagus. Gue nanti diperiksa lagi supaya nilainya tidak terlalu rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.